Kita mencoba melihat studi kasus ya. Jadi bagaimana kalau kita berhubungan dengan permukaan persegi panjang yang tidak sampai di permukaan fluida. Jadi kita punya dindingnya atau batasnya itu di sini. Nah, ini mungkin bentuknya mirip seperti bendungan begitu ya. Jadi ada aliran yang menerobos ke sana, fluidanya ke sana begitu ya. Jadi beda dengan ilustrasi yang sebelumnya. Sebelumnya ini full atau penuh ya dari bawah sampai atas. Nah, jadi ups di sini dulu. Nah, kalau ini bentuknya seperti ini, jadi kita melihat bentuk yang diarsir di sini itu bentuknya seperti trapesium. Dan di sini kita perlu menguraikan gaya-gayanya menjadi beberapa bagian. Di sini ada dua bagian. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ada yang bentuknya homogen dan ada yang bentuknya prisma segitiga begitu atau prisma segitiga. Nah, kalau kita coba breakdown terkait dengan gaya yang di sini, nah di sini ada bagian yang bentuknya eh, persegi panjang dan bentuknya segitiga dari ilustrasi penampang. Nah, yang bentuknya persegi panjang ini kurang lebih mewakili dari distribusi tekanan yang dari permukaan, di mana dia adalah gamma H1. Ya, sebesar gamma H1, posisinya kurang lebih di tengah-tengah di sini. Kalau di sini mungkin ditunjukkan juga sebesar Y1 kalau dari batas dari dinding yang di sini. Nah, sedangkan yang bentuknya eh, segitiga untuk melengkapi bentuk trapesium ini, itu F2 itu posisinya lebih rendah karena tadi sudah disampaikan sekiranya adalah H per 3 begitu atau di sini ditunjukkan sebagai ilustrasinya Y2. Jadi kalau di total resultannya itu adalah F1 ditambah F2. Jadi kalau saya ulang dibagi jadi dua bagian itu kalau di sini kita buat A, B, C, D, E begitu ya. Jadi dua bagian itu adalah bagian A, B, D, E yang persegi panjang dan B, C, D yang bentuknya segitiga. Tapi sekali lagi diingat bahwa di sini adalah bentuknya volume karena ada lebar yang secara tiga dimensi seperti ini yang tadi kita coba bahas. Oke, jadi di sini eh, penjelasan terkait dengan grafis ini. Dan di sini juga ada keterangan misalkan H2 di sini dari awal sampai ke yang terakhir di sini yang diarsir. Jadi kalau kita perhatikan yang di sini ini hanya H2 dikurang H1 atau tidak sampai H2 full, tapi H2 dikurang H1. Jadi kalau kita mempertimbangkan yang segitiga ini eh, adalah H2 dikurang H1. Hampir sama seperti yang sebelumnya yang ditunjukkan di eh, sini. Hanya saja yang ininya itu adalah H2 dikurangi H1 kalau dari ilustrasi yang ini. Oke, jadi kita sudah dapatkan untuk F1-nya yang diwakili warna orange. Ini saya tulis gamma H1A. A-nya mudah-mudahan masih ingat itu adalah yang perseginya ini, permukaannya. Kemudian yang ini juga sama, setengah gamma H2 minus H1 karena yang diwakili warna pink ini ya. Nah, kemudian posisinya bagaimana dari gaya resultan tersebut? Ini ada apa? Posisinya ada di antara di sini, tetapi kalau kita coba hubungkan di sini koordinatnya adalah YA atau tingginya itu di antara Y1 dan Y2. Kalau secara persamaan kontribusi F1 dan F2 itu nanti akan coba dikombinasikan dengan posisi dari Y1 dan Y2. Oke. Nah, jadi di sini YA ini adalah titik atau koordinat sumbu Y-nya lah kurang lebih atau koordinat tingginya eh, di mana resultan gayanya itu terjadi. Di sini mungkin kita coba breakdown ya. Dari kemarin kan kita coba belajar bagaimana
yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan kira-kira bagaimana kita menjawab begitu ya. Jadi mungkin di sini dibantu ada gambar gitu ya. Jadi kalau bisa saja gambarnya ini kalau penjelasan dalam soalnya lengkap, mungkin gambar yang ini tidak ada gitu ya. Jadi Anda harus buat sketsa, jadi belajar buat gambar juga. Tapi kalau Anda tidak terbiasa membuat gambar, nanti khawatirnya kaget gitu ya. Ini ukurannya yang mana gitu ya. Oke, jadi sekilas dulu ya. Jadi ini kurang lebih ada tangki, terus kemudian ada fluida dan di atasnya ada udara. Ya, di sini ada tekanan tambahan ya, tekanan udara dan tentu saja ada tekanan hidrostatisnya dari fluidanya minyak gitu ya. Terus kemudian di bagian sisi tabung tangkinya itu ada semacam ya anggap saja penutup atau plat persegi begitulah. Nah, di sini ukurannya tadi disampaikan 0,6 kan ya, kali 0,6. Terus posisinya ini ada di sini. Kemudian ditanyakan terkait dengan gaya resultan pada bidang yang diasumsikan datar. Jadi kalau ini penampakan dari sampingnya, dari samping begitu ya. Nah, berarti kan ini cukup jelas seperti ilustrasi tadi kan kita berhubungan dengan bentuk atau trapesium ya. Trapesium dibagi jadi dua, ada yang persegi dan segitiga. Terus kemudian ada FR posisinya di mana, F1 posisinya sudah ada, F2 posisinya sudah ada. Persamaannya udah ada ya, kalau mungkin ini tadi ya yang disampaikan oleh Miss Rina ya. Jadi sama F1 tambah F2 kan langkah-langkahnya ini jadi tahu digunakan. Kemudian FRYA berarti kan kita nanti YA-nya ini diganti Y0, Y0-nya bisa sama dengan berapa gitu kan. Ini kan bentuknya persegi kan, ya kan. Nah, tadi kan di breakdown-nya gamma H1A, ya kan. Nah, sekarang kasusnya beda ini. Jadi ada air pressure-nya, jadi ada tambahan pressure di sini. Jadi selain gamma H1 ditambah dengan PS atau pressure dari apa ya anggap aja fluida yang di atasnya. Maka di sini ada 50 kilopascal. Jadi yang kotak ini adalah gabungan antara PS dan gamma H1 dikali A. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah berarti masuk ke F2-nya. Ini kan kasusnya khusus karena ada tangki ya, tertutup kan. Kalau yang tadi di awal itu kan di sini langsung P atmosfer gitu ya. Jadi P atmosfer itu kalau diperhitungkan berarti nanti jadinya tekanan absolut gitu ya. Tapi kalau tekanannya gauge yang dihitung hanya gauge saja berarti P atmosfernya kan 0 gitu kan. Jadi tetap yang di atasnya ini ada. Tapi yang dibahas tadi sekaligus melengkapi penjelasan ini berarti khusus untuk tekanannya di bagian tekanan relatif atau gauge pressure. Tapi kalau misalkan di sini ada tambahan P 50 kilopascal. Kemarin kan dijelaskan kalau ada tekanan nggak ada keterangan absolutnya, maka di sini adalah tekanan gauge kan gitu ya. Nggak ada keterangan. Kemarin dijelaskan terkait dengan tekanan gauge dan tekanan absolut. Nah, berarti di sini ada tekanan tambahan di atasnya. Karena kan kemarin kan kita juga sudah membahas bagaimana kalau ada distribusi dua jenis fluida yang berbeda. Nah, sebenarnya contoh soalnya setelah ini baru kerasa ada manometri kemarin yang ada fluida yang berbeda itu kan tekanan di atasnya ditambahkan. Oke, jadi udah dapat F1, F2-nya bisa dihitung kan gitu ya.
Terus kemudian sudah dapat FR. Jadi FR sudah punya, F1Y1, F2Y2 sudah punya, berarti YA-nya bisa dicari. Begitu kan ya? Oke. Kita coba masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini. Nah, supaya tambah jelas, ini adalah modifikasi yang lebih kompleks dibandingkan simple tabung U ya. Kemarin ada tabung U, nah di sini ada tambahan lagi dan ada beberapa fluida. Ada tangkinya juga, kan gitu ya. Jadi ada tekanan di sini, anggap ada tekanan di dalam tangki yang di atas fluida, kemudian P outside yang di luar, terus kemudian ada fluida 1, ini anggap saja air, fluida 2 yang kuning, anggap saja ini adalah minyak, terus kemudian ada yang warnanya grey, abu-abu, ini adalah anggap aja air raksa gitu ya. Jadi kita punya row 1, row 2, row 3. Terus kemudian kalau kita coba tinjau ada beberapa lokasi nih. Ada titik yang di permukaan sini, kemudian titik sini, kita sebut sebagai titik E, ada titik D, ada titik C, ada titik B, ada titik A. Nah, kurang lebih itu untuk ilustrasinya. Nah, dari sini kita pastinya ingin mendapatkan hubungan bagaimana antara P yang di luar dan yang di dalam, inside dan outside ini. Ada keterangan tambahan lagi yaitu posisi dari H1, H2, dan H3. Nah, di sini penting untuk titik-titik posisi ini karena ini berkaitan dengan sifat-sifat yang kemarin kita bahas. Bagaimana kalau fluidanya itu sejajar, bagaimana kalau fluidanya itu tidak sejenis, dan bagaimana kalau posisinya itu dalam posisi yang sejajar kemarin. Jadi kalau kita coba perhatikan P outside ini mungkin gambarnya sedikit over ya menurut saya ya, ini sedikit berlebih ya, ini harusnya agak putih gitu ya. Terus kalau titik A ini bisa kita tentukan di mana P outside-nya itu dihitung dari tekanan hidrostatis dengan kedalaman atau dari permukaan itu H3, berarti ada rho 3G dikali H3 untuk titik A. Ini tekanan di titik A ini akan sama dengan tekanan di titik B dan tekanan di titik C begitu. Nah, kemudian tekanan di titik D ini bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan nilai di tekanan di titik C dengan gamma 2 dikali H2 atau rho 2G H2. Oke, nah di sini nanti akan sama seperti tekanan di titik E. Tekanan di titik E ini akan sama dengan P inside di sini ditambahkan dengan gamma H1. Gamma 1 H1 atau rho 1 G H1. Nah, jadi dari serangkaian urutan tadi kita akan mendapatkan nilai-nilai yang bisa disubstitusi sehingga tekanan di dalam tangki dan di luar nanti akan berhubungan.